Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam. Saya Desa Putra Madani dan rekan saya Mesinta Putri Merlinda. Pembahasan. Yang pertama, fase Yunani. Yang kedua, fase Arab pra-Islam. Yang ketiga, fase Islam. Yang keempat, fase abad pertengahan. Yang kelima, fase modern. Pertama, fase Yunani. Pertumbuhan pemikiran akhlak Islam pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang bijaksana. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak Islam. Karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikan mengenai alam. Dasar yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikir filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun itu bersifat filosofis. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh filosof Yunani berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Fase Arab pra-Islam dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki pemikiran yang minimal dalam bidang akhlak dan belum sebanding dengan kata-kata hikmah dari filosof-filosof Yunani kuno. Memang pada saat itu, dari kalangan bangsa Arab belum diketahui adanya para ahli filsafat dan aliran-alirannya. Hanya ada orang-orang arif bijaksana dan ahli-ahli syair yang menganjur untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Setelah agama Islam, muncullah keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Sang Khaliqul Alam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani, Zeno, Plato, dan Aristoteles. 3. Fase Islam. Islam tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Bahkan, keterutusannya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akan tetapi, tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam masih diperbincangkan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori. Yang pertama, tokoh yang pertama kali menggagas ilmu akhlak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan sebuah risalah yang ditulisnya untuk putranya Al-Hasan. Setelah kepulangannya dari Perang Siffin, di dalam risalah tersebut terdapat banyak pelajar tentang akhlak dan berbagai keutamaan. Kandungan risalah ini tercermin pula dalam kitab Nah al-Balagha yang banyak dikutip oleh ulama Sunni seperti Abu Ahmad. 4. Fase abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu tentu benar adanya. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja, asalkan tidak bertentangan dengan doktrin uang yang dikeluarkan oleh gereja, atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja di luar ketentuan seperti itu. Penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Corak ajaran akhlak yang sifatnya perpaduan antara pemikiran filsafat Yunani dan ajaran agama itu nantinya akan pula dijumpai dalam ajaran akhlak yang terdapat dalam Islam sebagaimana terlibat pada pemikiran akhlak yang dikemukakan kaum Mu'tazilah. Ilmu filsafat termasuk di dalamnya ilmu akhlak.
Waktu itu di Eropa pada abad-abad pertengahan sangat tertekan, sebab gereja memusuhi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyebaran ilmu dan kenegaraan. Gereja percaya bahwa hakikat kebenaran itu wahyu yang tidak ada. Mungkin salah lagi, wahyu hanya membolehkan orang berfilsafat dalam batas-batas tertentu, sekedar memperkuat kepercayaan-kepercayaan keagamaan. Fase modern. Periode modern dimulai dari tahun 1800 sampai fase kita sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsyafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyandarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Sejak abad pertengahan, zaman John Stuart Mill, dipindahkannya paham Epikurus ke paham utilitarisme. Pahamnya terbesar di Eropa dan mempunyai pengaruh besar di sana. Utilitarisme adalah paham yang memandang bahwa ukuran baik buruknya sesuatu ditentukan oleh kegunaannya.